keinginan semua orang tua di luar sana ya. Tua tanpa membebani anaknya seperti itu. Apalagi pasar modal yang dimaksud di sini adalah pasar modal syariah. Jangan menyia-nyiakan waktu lah. Ayo bergabung gitu. Jangan nunda-nunda lagi. Saya selama ini berarti rugi sekali ya. Maaf, ini kita umat Islam banyak yang nggak tahu bahwa ada peluang rezeki sebenarnya di dunia pasar modal gitu. Ada sesuatu yang bisa menjadi apa ya, pegangan saya ketika hari tua saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumat berkah bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di Facebook hari ini. Semoga sehat selalu. Nah, ini bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang sudah hadir nih? Oke, tapi sebelum saya panggil tamunya, tolong share video ini. Oke? Alhamdulillah di sini sudah ada beberapa yang share. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut tamu kita. Silakan Pak Agus Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ahsan. Alhamdulillah. Nah, ini sudah ada dengan kita Bapak Agus. Ya, makasih Mas Ahsan. Nama saya Agus Hadi. Suku saya Jawa, tapi saya lahir dan besar di Papua. Oh. Jadi 46 tahun saya di Papua dan baru saja pindah ke Bandung. Gitu. Oh, sekarang posisi Bandung berarti Pak ya? Di Bandung. Dan pekerjaan saya selama hampir 20 tahun ke belakang ini lebih banyak berkecimpung di dunia konservasi. Konservasi lingkungan hidup berarti? Iya, perlindungan satwa dan hutan. Oh, satwa dan hutan gitu. Nah, kemudian apa ya yang mau diperkenalkan lagi? Ya itulah sih sebenarnya latar belakang saya tentang pekerjaan saya, dan saya saat ini juga masih aktif juga bekerja. Oke. Mulai pindah ke Bandung itu tahun berapa Pak? Kan dari awal di Papua itu. Iya, akhir tahun 2019. Mas. Oh, baru berarti ya? Iya, baru aja. Ini karena pekerjaan kah atau karena? Ya, benar sekali. Saya pindah karena pekerjaan. Jadi kantor kami itu di Bali, tapi ada beberapa pekerjaan di beberapa lokasi. Dan saya setelah dari Papua itu, proyek di Papua selesai dan saya dipindahkan ke Bandung. Oh iya, anak saya 5. Gitu. Oh. Jadi, dan semua ada di Jawa. Kebetulan dulu anak-anak itu begitu tamat SMA, SD dari Papua, terus saya masukkan pondok pesantren di Jawa. Oh, ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor, dan ada yang di Kediri. Jadi sekarang, jadi pindah ini juga sebenarnya ada hikmahnya juga, karena sudah di Jawa semua. Gitu. Dekat lah ya kayak gitu. Ya, jadi semakin dekat. Nah, ini menarik nih, melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya tadi. Ini dari ujung Indonesia kayak gitu. Sebelum ikut Yolak ya pastinya. Apakah sudah pernah kenal saham? Mungkin dulu ketika masih di Papua sana udah kenal saham apa belum kayak gitu? Iya, jadi dulu itu pernah ada teman yang sering cerita dan sudah kan juga cerita tentang bagaimana dia bermain. Tapi tahu dunia saham itu hanya sekilas saja. Dan saat itu kan yang terpikir dalam benak saya itu saham itu ya bukan mainan orang seperti kita lah gitu. Karena itu yang pertama. Jadi yang kedua kemudian saya masih berpikir saham itu haram. Itu yang paling penting gitu. Jadi apalagi di Papua itu kan informasi sangat terbatas gitu. Oke. Jadi sebelumnya memang belum ya. Bahkan ada kalau bahasa gampangnya skeptis ya gitu ya tentang saham kayak gitu. Nah, kemudian ini yang agak menarik juga. Bapak Agus kan juga istilahnya bekerja lah ya. Ada penghasilan kayak gitu. Terus tadi juga ada skeptis tentang saham juga kayak gitu. Nah, kok malah mengambil keputusan untuk berinvestasi di saham syariah kayak gitu? Nah, ini jadi gini Mas, jadi saya bekerja selama 25 tahun itu saya berpikir jadi ada saat-saatnya ingin di suatu saat itu saya harus hidup lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah ya.
gitu. Nah, Dan tapi saya tidak mungkin juga kemudian membebani hidup saya ini kepada anak-anak saya. Saya harus punya sesuatu gitu, harus punya sesuatu yang justru itu bisa memberikan apa ya? Bukan jaminan sebenarnya sih, tapi karena rezeki itu sebenarnya semua dari Allah. Cuman ada sesuatu yang bisa menjadi apa ya? Pegangan saya ketika hari tua saya. Gitu. Nah, itu sih awalnya. Jadi itu doa-doa saya sebenarnya. Jadi saya pernah juga punya punya rezeki, alhamdulillah. Tetapi rezeki itu menguap begitu saja gitu. wow, kok menguap Iya, ini artinya menarik nih. bahwa karena kebutuhan apa dan itu rezeki saya memang jujur saya bukan tipe orang yang bisa berbisnis. Saya tipe Ah, pekerja gitu. iya, iya, Jadi iya. kalau ada rezeki pun saya susah juga untuk mengembangkan dia menjadi sebuah bisnis yang bisa berkembang gitu kan. Itu yang Oke, paling oke. utama. Jadi ya ini sebenarnya ketika saya bertemu dengan Julef ini menurut saya ini takdir gitu, takdir baik sekali dari Allah dan menjawab doa saya gitu. Awalnya memang dan saya jujur Mas, saya pesimis, saya skeptis dan saya apa ini sebenarnya gitu. Tapi dia bilang teman saya itu, Mas lihat dulu, setelah lihat baru ambil keputusan. Oke, baik. Karena saya tahu yang memberikan link kepada saya ini orang baik, jadi saya coba, wah ini kan kelas gratis. Kalau gratis nggak ada ruginya gitu. Kalaupun Benar-benar. informasi ini salah, ya sudahlah gitu, nggak ada yang rugi. Tapi kalau informasi ini benar, ya berarti ya saya Rezeki. beruntung gitu. Situ mas awalnya. Jadi awalnya itu memang apa ya? Kalau ya ini mungkin keinginan semua orang tua di luar sana ya, tua tanpa membebani anaknya seperti itu. Iya. Iya. Dan alhamdulillahnya ketemu dengan temennya. Ini teman kerja apa teman apa ada? Eh, mitra kerja saya waktu Oh saya mitra masih di kerja. toko ya mitra kerja. Sebenarnya ya sering ngobrol-ngobrol, tapi dia nggak pernah sebenarnya nggak pernah singgung sama sekali mas. Cuman tiba-tiba suatu saat dia tuh langsung kasih link ini referralnya dia. Wah itu dia. Yang saya bilang ini memang namanya takdir nih. Alhamdulillah. Oh ya, satu lagi. Ini mungkin Bapak Ibu di sini yang mungkin belum tahu kalau bahwasanya di Ulive ini ada kelas gratis. Bisa klik link yang disebarkan oleh para alumni kami di atas seperti itu. Nah, itu bisa ikuti kelasnya gratis kok, insya Allah. Kemudian selanjutnya ini Pak. Tadi bilang bahwasanya pengetahuan tentang saham ini nol gitu Pak. Iya, nol kayak gitu Pak ya. Benar nol. Ya Nah, betul. Nah, itu kalau boleh tahu join Julef-nya tanggal bulan apa atau mungkin tanggal berapa? Pertengahan Januari Januari. 2021 Berarti baru ini aja sudah satu, dua, 3 bulan. tiga bulan ya, 3 bulan. Iya. Nah, mungkin dalam 3 bulan ini bisa dijelaskan, Bapak ini belajar apa saja di Julef ini? Apakah cuma belajar saham atau apa yang dipelajari? Sedikit kaget gitu karena bukan cuman apa mengajar tentang kita nyari cuan sebenarnya, tetapi bagaimana Hmm, kita memberi dan menerima gitu. Sedekah. hmm, Kalau kita sedekah. bersedekah, rajin bersedekah, insya Allah Allah akan buka pintu-pintu rezekinya gitu. Mulai tahap satu persatu tahap tentang dunia saham itu diperkenalkan gitu. Dari saya yang betul-betul sama sekali nggak tahu tentang dunia saham, akhirnya terbuka gitu. Bahkan timbul Hmm. rasa optimisme yang cukup luar biasa menurut saya pada diri saya gitu. Oh, bahwa Hmm. kita selama ini berarti rugi sekali. Maaf, ini kita umat Islam banyak yang nggak tahu bahwa ada peluang rezeki sebenarnya di dunia pasar modal gitu. Yang sudah pasti kehalalannya gitu. Itu Mas. Jadi memang dari sama sekali nggak tahu, diajarin step by step. Intinya itu dengar apa kata guru lah. Guru bilang A, ya manut lah, ikut Hmm, apa yang dikatakan oleh guru. Insya Allah, Alhamdulillah. Nah itu, jadi yang dipelajari ternyata nggak cuma saham aja ya Pak ya, ya benar. nggak cuma saham. Dan kemudian, nah ini mungkin bisa cerita juga ya, dari materi-materi yang diajarkan itu, yang paling membuat Bapak tertarik itu materi apa Pak? Bagaimana melakukan apa fundamental analisis, Mas? Kita Ah, melihat, oh perusahaan ini besar gitu. Dia kelihatannya ya mungkin karena memang marketing dia hebat gitu. Tetapi hmm, setelah kita melihat
fundamental analisisnya, ternyata seperti ini tuh. Justru perusahaan yang kita nggak pernah menganggap dia itu besar, tapi ternyata dari segi fundamental analisisnya dia cukup bagus gitu. Oh, ternyata seperti ini tuh. Nah, ini nanti kalau umpamanya udah setahun atau mungkin udah beberapa kali trading atau investasi, mungkin ada yang di keep agak lama, mungkin nanti bakalan dapat undangan RUPS, nanti akan tahu gitu. Ya. Ini bagi teman di Facebook mungkin bingung gini, apa RUPS, FA, apa fundamental analysis itu apa? Santai Pak. Jadi ini saya sedikit bocoran dikit bagi teman-teman di Facebook, namanya fundamental analysis itu artinya kita mengenali pasti perusahaan tersebut. Contoh kalau kita pengen tahu perusahaan apa ya Pak ya, Unilever ya gitu. Kita kalau belajar fundamental kita akan tahu, oh ternyata keuangannya tuh segini, oh ternyata itu dia punya aset tuh segini, punya segini. Jadi apakah baik untuk diinvestasikan? Nah itu namanya fundamental analysis. Kalau mau tahu silakan ikuti kelasnya aja lah. Mulai awal trading kapan ini? Akhir Februari, Mas. Akhir Februari. Akhir Februari, ya. Akhir Februari itu pertama kali trading dengan keringat dingin lah. Karena baru pertama gitu kan. Nah, itu pertama kali ya. Memang saya syukuri juga karena loss gitu. Ya itu saya bilang sekali lagi bahwa ikuti apa kata guru kita gitu. Kalau kita bandel, ibaratnya sok-sokan gitu, sok tahu, melakukan hal yang di luar apa yang disarankan dan diajarkan oleh guru kita, ya akibatnya ya kayak gitu. Loss. Nah ini mungkin karena ini sering ini ada yang menanyakan entah itu di YouTube ataupun di Facebook, sharing yang loss dong, jangan yang cuan-cuan aja. Nah, ini boleh mungkin ini kebetulan Bapak Agus awal kali loss kayak gitu. Bisa diceritakan itu dulu di saham apa, kemudian lossnya berapa itu? Iya, saya jadi itu di Telkom kalau nggak salah. Di Telkom Telkom ya, pertama kali akhir di Februari Telkom. itu Pak ya? Iya, bulan Februari. Dan itulah karena tidak mengikuti tidak melakukan analisis yang benar gitu. Jadi cuman melihat di grup yang lagi rame gitu. Dan itu pelajaran berharga sekali gitu. Jadi jangan tergiur dengan apa yang dibahas di grup karena yang kita harus percaya dengan analisis yang kita lakukan gitu. Kalau analisis kita benar, itu insya Allah ya mau dibilang berapa ya, 80% itu pasti cuan gitu. Mungkin 20%-nya itu memang karena ada force major mungkin seperti itu, dan mungkin karena ya seperti kata Coach Dodi, kalau kita sudah melakukan segala tindakan untuk melakukan analisis itu proses syariahnya gitu. Oke. Ya kalau misalnya tiba-tiba besok pasar jatuh, ya itu sudah bukan kuasa kita gitu kan. Itu yang paling penting harus diingat gitu. Iya, makanya kan ada yang namanya money management juga kayak Benar, gitu. benar sekali. Nah, itu kalau boleh tahu minus berapa persen Pak? Persennya aja, nggak usah uangnya. Ya, dari total modal tuh saya loss 20%. Wow, 20% awal kali. 20%. Nah, ini menarik ini. Jadi kalau biasanya kita cuma ngomong cuan, hari ini kita ngomong masalah loss-nya juga. Nah, tapi setelah itu, kalau boleh tahu, sekarang sudah cuan kah atau gimana? Alhamdulillah. Jadi sudah dari total modal udah dapat profit 20% lah. Jadi yang 20% hilang itu udah balik lagi. Dan kemudian nambah lagi 20% keuntungan dari total modal gitu. Ya, berarti modal saya nggak banyak. 40% ya? Ya, jadi 40%. Alhamdulillah. 40% dalam waktu? Dalam waktu mungkin sekitar 2 mingguan lah. 2 minggu. Iya. 2 minggu 40%. Alhamdulillah. Nah itu stylenya Bapak itu apakah trading harian atau trading agak lama mungkin atau gimana? Jadi saya lebih suka, awalnya sih saya memang scalper gitu, harian, jam-jaman gitu. Ya, jadi karena terinspirasi dari Pak siapa ya, yang di Maulana yang jago scalper gitu kan. Tapi saya bilang ini emosinya agak lebih ini rentan gitu kita kalau mengendalikan emosi, dan saya
dengar dari informasi dari coach juga bahwa untuk menjaga emosi kita lebih baik pakai tipe swing gitu. Karena saya juga kerja, jadi ya saya pikir swing adalah solusi yang paling tepat gitu. Dari bentuk swing itu, kalau boleh tahu, cuan paling besar, yang persentase cuan paling besar berapa persen? Saya lihat catatan sebentar. Oh, ada catatannya ini. Ada saya punya catatan semua. Jadi alhamdulillah atas saran Coach Dodi juga. Benar. Iya. Baik Bapak Ibu juga ya. Jangan lupa dicatat. Jadi alhamdulillah itu sekitar 8% lah. 8%. 8%. Itu antara buy dan sell-nya jaraknya berapa hari itu? 3 hari. 3 hari. 3 hari. hari 8%. Alhamdulillah sekali. Sebenarnya ada satu Mas yang cukup gede juga, tapi itu saham waran. Sebenarnya saya tidak recommended gitu. Ya. Ya. Untuk yang Tapi baru itu saya kami mau tidak cerita. merekomendasikan Iya, ya. saya tidak merekomendasikan itu. Ya, tapi yang memang saya merasa bahwa suksesnya itu adalah yang 8% itu. 8% gitu. Ya. Nah, bagi yang belum paham, silakan join kelasnya aja. Bisa klik link yang ditaruh di atas seperti itu. Oke, kemudian, nah ini menarik nih. Tadi bilang pertama ada loss-nya, kemudian ada cuannya dari minus 20% jadi cuan 40%. Menarik sekali. Berarti dalam 2 bulan ini, 1 bulan lebih sedikit ya Pak ya? 1 bulan lebih sedikit pembelajaran yang didapat banyak sekali. Dari minus banyak sampai cuan yang banyak juga. Alhamdulillah Mas, banyak sekali pelajaran. Kalau boleh tahu, menurut Pak Agus, Coach Dodi itu mengajarnya seperti apa? Kalau untuk saya, model pengajarannya Coach Dodi itu tepat sekali gitu. Kan kadang kita bermalas-malasan, apalagi ini kelas online jarak jauh gitu. Kalau misalnya kelas offline, itu kita dituntut berhadapan dengan coach, jadi harus ya. Tetapi ini kelas online, jadi disiplin itu harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Dan model tipe metode mengajarnya Coach Dodi itu tepat sekali gitu. Contoh ketika kelas live, Coach Dodi itu bilang, tolong jangan hanya ngomong bahwa ini ngomong apa gitu, sambil merokok, sambil ini, itu benar sekali. Jadi kita nggak menghargai guru kita ketika dia tidak lihat, tetapi sebenarnya disitulah nilai keberkahan yang harus kita dapat. Gitu. Jadi Coach Dodi itu berdasarkan pengalamannya mengajarkan kepada kita ya memang seperti itu yang sekarang terjadi gitu. Kita kadang-kadang menganggap remeh, kadang-kadang kita tidak serius, ya seperti itulah yang Coach Dodi bilang benar. Gitu. Jadi kalau menurut saya itu metodenya sangat tepat sekali gitu. Terus memberikan semangat, memberikan motivasi, optimisme kepada kita itu luar biasa menurut saya. Nah, menurut Pak Agus sendiri, pembelajaran kita yang online seperti ini, bagi teman-teman yang di luar sana, yang nol tentang saham, atau mungkin yang gaptek lah ya, kayak gitu, membantu nggak? Bisa dipahami, mudah dipahami nggak? Sangat mudah dipahami, asalkan diikuti setiap tahapnya, step by step, jangan loncat-loncat gitu. Apa yang diajarkan dari setiap materi pembelajaran itu diikuti satu persatu. Kalau belum paham, ulang lagi gitu. Jadi ulang lagi, kemudian maju lagi. Saya saja jujur, Mas, satu modul itu saya bisa sampai 3 kali. 3 kali? 3 kali untuk memahami itu. Jadi saya jujur ya, memang karena metode online kan metode yang baru gitu. Apalagi ini bukan materi main-main lah, ini materi sangat serius, materi sangat luar biasa gitu. Jadi saya sarankan untuk kepada siapa saja itu mengikuti step by step. Kalau step by step itu diikuti setiap tahapannya, pasti bisa paham tentang apa itu dunia saham. Asalkan ada niat pasti. Ya betul, asalkan ada niat, dan itulah seperti saya ingat apa yang dikatakan Coach Dodi. Kosongkan dulu gelasnya, baru diisi. Kalau selama kita belum mengosongkan gelasnya, ego kita yang lebih besar. Kita nggak mau dengar apa yang diajarkan oleh guru kita. Kalau boleh tahu, untuk sekarang dari modal kemudian untungnya, penambahan rupiahnya berapa Pak? Kalau boleh tahu. Penambahannya 5 juta lah. 5 juta. Ya, dalam waktu 1 bulan 2 minggu ya?
Iya. 2 minggu 5 juta. Alhamdulillah. UMR Surabaya lebih lah. Alhamdulillah. Oke, oke. Nah, hal benar apa yang Bapak lakukan sehingga mendapatkan hasil yang sekarang seperti itu? Yang pertama disiplin ya, disiplin dengan ilmu yang diberikan gitu. Jadi yang pertama jangan pernah melakukan pembelian saham sebelum melakukan analisa. Yang kedua kemudian juga kendalikan emosi. Emosi ya. Itu penting sekali. Jadi kalau ketika saham turun jangan juga buru-buru dilepas gitu. Karena bisa saja besoknya naik gitu. Kalau memang analisanya benar, itu pasti jauh lebih tenang gitu. Nah, yang ketiga itu ya ini penting nih untuk umat Muslim. Ini peluang kita mendapatkan keuntungan dari pasar modal syariah. Dan ini benar halal dan ini adalah peluang yang sangat baik gitu. Sangat baik untuk memperbaiki kehidupan ekonomi kita, apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Jadi itu ya, Bapak Ibu, kalau bisa tiga atau 4 tadi gunakan. Maksudnya pastikan dalam diri Bapak Ibu ada jika ingin sukses seperti Bapak Agus. Nah, kemudian ini ingin tanya aja, menurut Bapak bernilai nggak pembelajaran di ULEV ini? Oh, alhamdulillah sangat bernilai, Mas. Jadi apa yang kita investasikan dari awal itu untuk mendapatkan ilmu itu sebenarnya nggak sebanding dengan yang kita dapatkan. Kita nggak usah bicara cuan ya, kita bicara ilmunya aja. Itu nggak sebanding dari apa yang kita investasikan untuk mendapatkan ilmu. Jujur ini saya bicara seperti ini karena saya sudah merasakan. Saran bagi teman-teman yang baru join atau mungkin yang sudah masuk dunia pasar modal tapi memang masih baru, newbie lah kayak gitu, apa sarannya Pak? Sarannya ikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Coach Dodi step by step gitu, jangan loncat-loncat, ikutin. Jadi apa yang disampaikan lakukan, apa yang disampaikan lakukan. Juga ada tugas-tugas, apa yang disampaikan tuh tugasnya ya dikerjakan gitu. Saya jujur sudah dikerjakan, cuman belum diupload itu aja Mas. Tapi semua saya lakukan gitu. Apa yang diajarkan ikutin, termasuk juga bagaimana berafiliasi. Gitu. Jangan menyia-nyiakan waktu lah saat ini memanfaatkan dunia internet gitu. Ini adalah peluang paling bagus untuk belajar tentang bagaimana menguasai pasar modal. Apalagi pasar modal yang dimaksud di sini adalah pasar modal syariah. Ayo bergabung gitu. Jangan nunda-nunda lagi. Apa yang akan Anda investasikan itu akan lebih besar apa yang Anda dapatkan. Investasikan untuk mendapat ilmu maksud saya. Benar-benar. Oke, terima kasih Pak Agus. Ini suatu kebanggaan nih hari ini bisa cerita tentang nggak cuma cuan-cuan aja, tapi tentang masalah kenapa loss seperti itu. Karena orang juga pengen tahu juga apa sih sebenarnya resiko di saham. Kalau kita ngomongin masalah keuntungan di saham, ya yang bodong juga ngomongnya seperti itu. Gitu. Ya, benar. Namanya investasi semakin tinggi, yang keuntungan yang bisa didapat, resiko juga akan semakin tinggi. Pastinya seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.